Uniers, welcome teman-teman semua. Apa kabar nih malam hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Semoga teman-teman semua stay safe ya karena lihat di berita kan sekarang COVID lagi naik banget juga ya. Jadi semoga teman-teman yang ada di sini sehat semuanya. Oke? Hai semua, hai Arfi. Kalau kata Your Wenderella gak sabar ketemu Kak Intan. Tenang ya teman-teman, sabar ya. Aku dulu yang ngomong, baru kali itu puas deh sama Kak Intan setelah ini. Oke, teman-teman semua welcome. Ini adalah hari keempat di minggu kedua. Nggak kerasa besok adalah hari terakhir ya untuk mini course di batch ini. Jadi teman-teman, hari ini pembahasannya adalah Q&A dan juga case study explanation. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah submit case study itu bisa dicek di emailnya ada jawaban ada key answer, ada email key answer dan juga di dalam key answer tersebut ada link Slido untuk bertanya di sesi Q&A nanti teman-teman. Jadi yang belum cek emailnya boleh cek ya sekarang. Oke, nah seperti yang teman-teman tahu hari ini kita ketemu lagi sama Kak Intan ya teman-teman. Jadi para fansnya Kak Intan gimana nih? Udah pada nggak sabar ketemu sama Kak Intan? Oke, tapi sebelumnya aku mau menjelaskan agenda kita dulu ya malam hari ini yang tentu saja pokoknya malam ini kita full ngebahas tentang case study. Jadi yang pertama ada case study explanation dan ada sesi Q&A. Sekali lagi link Slido untuk bertanya itu ada di email ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah submit kemarin, boleh dicek emailnya itu ada link Slido, ada key answer dan di dalam key answer tersebut juga ada link Slido untuk bertanya. Jadi bisa dicek ya teman-teman emailnya. Oke, gimana? Udah pada nggak sabar? Oke, kata Audrey, Kak Intan. Oke, udah pada manggil-manggil Kak Intan semua nih. Kayak langsung aja nih aku panggil dulu nih Kak Intannya. Halo Kak, fansnya udah pada nungguin nih. Fans lah. Halo teman-teman. Oke, kalau gitu kayaknya langsung aja nih Kak, udah pada nggak sabar. Udah siap untuk aku share screen-nya Kak? Siap. Oke, kalau begitu silahkan ya Kak Intan dan teman-teman enjoy Intanlicious hadir, kata Aksaraka mantap. Oke, Waduh. silahkan Kak. Oke, thank you Manda. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga tetap enjoy dan semangat ya di hari apa nih? Penghujung akhir penghujung weekdays ya, menjelang weekend ya. Besok kita masih ada sesi lagi tapi sebelumnya kita mau bahas dulu yang kemarin sudah teman-teman kerjakan ya. Tadinya aku mau nanya, siapakah yang sudah submit study case gitu ya, tapi daripada itu karena yakin banyak banget nih yang udah submit kemarin, mungkin aku tanyanya siapakah di sini yang masih belum sempet untuk submit study case? Angkat tangan. Tapi kalau angkat tangan doang nggak kelihatan sih, nggak bisa lihat. Mungkin bisa di chat gitu ya. Kira-kira apa kendalanya nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget di akhir kita tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang masih belum sempat mungkin kemarin buat ngerjain study case-nya, entah apapun alasannya, aku mau jelasin key answer-nya ya di hari ini. Gitu. Sudah siap semuanya? Wih, ada saya. Wes. Tidak apa-apa, tenang saja. Yang belum, setelah melihat key answer ini, setelah kita diskusi bareng-bareng juga, nanti di akhir mungkin teman-teman bisa ngerjain lagi gitu. Walaupun mungkin nggak submit kemarin gitu ya, tapi bisa buat jadi portofolionya teman-teman juga gitu. Alright? Yes, tenang saja guys. Oke, lanjut. Sebelum menjabarkan, lagi-lagi aku mau disclaimer dulu bahwa yang aku paparkan di sini itu enggak 100% benar. Jadi kalau misalkan enggak sama kayak aku terus salah gitu. Enggak, ini enggak kayak matematika yang 1+1=2 gitu ya guys. Karena kalau di digital marketing itu benar-benar enggak ada yang 100% benar atau 100% salah. Semuanya itu baru bisa diketahui kalau memang sudah proven dan kita sudah jalankan campaign-nya gitu. Jadi tenang aja kalau misalkan mungkin teman-teman punya pemikiran atau approach yang berbeda, boleh banget di-share, di showcase juga hasil study case-nya gitu biar nanti bisa dapat perspektif lain gitu ya mungkin dari aku dan teman-teman yang lain gitu. Jadi tenang aja ya guys kalau berbeza. Alright, jadi kita mulai ya untuk jawabannya ya. Jadi kemarin kan brief study case, bukan study case. Ya brief study case benar sih. Brief study case-nya itu adalah tentang bikin blogging plan-nya si Bayu, by.yu gitu ya. Bukan nama orang Bayu, tapi memang pengucapannya tuh kayak nama orang gitu ya, Bayu gitu ya. Nah sebelum kita menjawab nih atau bikin blogging plan-nya, kita harus tahu dulu dia itu apa, kerja produknya apa aja, dapat cuannya dari mana gitu kan.
Mungkin teman-teman juga udah familiar sama Bayu ini, dia adalah SIM card provider yang kita tuh bisa mix and match. Mungkin waktu pas pertama kali aku tahu Bayu tuh kayaknya dia yang pertama deh, salah satu provider yang bisa mix and match tuh bener-bener ya udah sesuka hati kita aja, kita mau kuotanya tuh kuota apa gitu. Kalau dulu kan biasanya yang udah, terjadi dulu-dulu gitu ya, dia tuh biasanya ya ada paketnya langsung gitu, 10 giga tapi satu buat apa, bahkan ada yang satu cuman di lokal city aja, kalau kita keluar kota kuotanya nggak bisa dipakai, kan ada juga yang kayak gitu ya. Nah, kita harus tahu bener-bener dulu nih produk dan value-nya si Bayu tuh apa gitu. Oke, dari sini kita bisa lanjut. Sebenarnya ya guys, kalau misalkan ini kan dia tuh udah well established ya, lumayan ya, udah dari 2000, kayaknya mungkin 3 tahun, 5 tahun ada kayaknya. Jadi kita tuh bisa langsung melakukan research di internet guys. Ini biasanya kalau misalkan kita mau apply perusahaan pertama kali atau mungkin teman-teman yang kerjanya di agency nantinya gitu ya. Kan pasti si kliennya ini beda terus kan, ganti terus gitu kan. Maksudnya ada aja yang baru gitu. Kita bisa langsung ngelakuin researchnya di internet guys. Jadi nggak perlu kita harus membayang-bayangkan kira-kira target audiensnya apa ya, karena mereka udah jalan juga gitu. Jadi kita bisa melihat dengan apa yang kondisi realnya gitu. Nah, dari sini kemarin aku langsung search aja sebenarnya target audiensnya si Bayu gitu. Terus kapan Bayunya launching, terus apa aja sih sebenarnya dia tuh promosi awalnya gencarnya tuh di mana aja sih gitu kan. Nah, ini ada 2 artikel guys, satunya itu dari teknobusiness.id ya, yang 1 juta pengguna aplikasi Bayu itu 70%-nya ternyata Gen Z ya kan, usianya udah di-stat nih di sini, 15 sampai 25 tahun. Enak banget kan sebenarnya kita nge-research Bayu tuh udah ada datanya duluan karena memang dia sudah launching dari beberapa tahun yang lalu gitu. Terus yang di bawah ini dari detik.com, Detik.net ya ada tulisannya. Detik.net gitu ya. Dia udah maparin juga nih Bayu itu brandnya seperti apa, playful dan bucin gitu. Jadi kita udah ngerasa kan ya, jadi hawa-hawa brandnya atau vibe-nya tuh kayak gimana gitu kan. Dan enaknya lagi biasanya kalau misalkan brand yang udah launching beberapa tahun lalu gitu ya, kita tuh bisa tahu pekerjaan dari si digital PR-nya brandnya ini gitu. Mereka kan biasanya akan melakukan ya namanya juga promosi awal-awal ya, publikasi ya di media-media gitu. Terus dia akan membawakannya tuh seperti apa. Nah, kita bisa mempelajari itu juga gitu. Jadi dari sini semua dapat nih gambarannya bahwa si Bayu ini fokusnya itu memang ke Gen Z yang ternyata 70% tuh sesuai juga nih, 15 sampai 25 tahun kan masih masuk ke Gen Z ya kala itu ya 22 di 2020 gitu. Nah, terus habis itu memang dia tuh reflect-nya ke yang kemudahan dalam bertransaksi atau beli paket gitu. Terus ada metode yang interaktif juga nih sama si audiensnya gitu. Jadi bener-bener semua mulai dari pilih nomornya, terus beli paketnya, sama mungkin kalau misalkan mau update paket yang mix and match lagi semuanya tuh dalam satu HP gitu, dalam satu gadget, dalam satu aplikasi kayak gitu. Jadi itu yang ditawarkan sama Bayu. Terus Bayu juga kemarin nemu nih dia tuh menjadi pilihan nomor satu ya digital provider untuk Gen Z dari Marketeers Magazine. Wih. Kalau dari sini kan jadinya kita udah tahu ya kalau mau bikin target audience akan lebih mudah ya guys. Wih, aku udah pakai. Ternyata banyak juga nih di sini. Apakah teman-teman Gen Z yang usianya masih 15 sampai 25? Ya, coba boleh dijawab gitu. Tapi ini BTW guys, walaupun dia nargetinnya adalah Gen Z, bukan berarti kita-kita nih umur aku yang sudah bukan Gen Z lagi mungkin ya gitu kan. Kayaknya nggak masuk Gen Z ya, aku masuk Gen Z nggak sih? Nggak tahu deh guys. Nah kayaknya masuknya milenial ya. Kalau misalnya umur-umur milenial berarti nggak boleh dong beli Bayu. Bukan gitu, boleh tetap. Cuman mungkin bukan yang dijadikan fokus utamanya gitu. Atau mungkin yang sudah kepala 3 tapi masih berasa jiwa muda, ya nggak apa-apa. Berarti kalian juga mungkin target marketnya Bayu. Oke, kita lanjut ya dari sini. Jadinya akhirnya kita ketahuan nih. Belum sampai situ guys ternyata. Jadi aku ngelakuin research lagi, ini nemu di websitenya Bayu. Jadi dia punya satu artikel, sebenarnya beberapa artikel sih, ini aku padu padankan aja gitu. Beberapa artikel yang ngambil testimoni dari audiensnya.
Diambilnya dari mana? Dari sosial media. Ini juga teman-teman bisa ngelakuin pakai social media listening tools yang kemarin ya, pakai Twitter gitu. Ntar di Instagram kalau misalkan yang ngetek-ngetek itu juga bisa di capture aja gitu kan feedbacknya mereka, entah itu positif atau negatif, karena itu bisa buat kedepannya bisa buat improvementnya kita. Nah ini ada beberapa dari user ya, berarti ya usernya si Bayu di capture sama si Bayu terus ditampilin di artikelnya di websitenya mereka gitu. Nah, ini pertama nih dari Ari XXXXX gitu ya, disensor nih di Twitter gitu. Dia bilang kalau nikmatnya make Bayu itu kalau buat YouTube sama buka IG lancar banget kayak jalan tol yang diresmiin sama presiden gitu. Nah, dari sini sebenarnya yang bisa kita tangkap adalah kalau misalkan dari sisi user gitu ya, sebagai orang yang mau cari provider internet, pasti kan dia ngerasanya kayak, oh ini lancar banget nih, berarti si Bayu dia nggak ada ngadet, nggak ada buffer. Tapi kalau dari sisi kita nih, si blogging plan atau si digital marketingnya gitu ya, kita bisa ngelihat dari gaya bicaranya si Ari ini, customernya. Dia bicaranya tuh lebih ke nggak formal, sangat-sangat tidak formal ya. Dia bilang kan lancar banget kayak jalan tol yang diresmiin presiden gitu. Terus di akhir ya juga dia bilang nih, the best lah pokoknya Bayu gitu. The bestnya tuh bukan the best tapi the best gitu. Tulisannya langsung the best aja. Berarti kan bener-bener kalimat yang digunakan tuh nggak formal dan itu di capture dimasukin ke artikelnya Bayu. Berarti kan Bayunya sendiri pun ya nge-provide hal itu gitu kan. Yang ditonjolkan adalah yang kayak gitu gitu. Jadi bisa kelihatan nih audiensnya gaya bicaranya seperti apa. Terus yang kedua nih ya, ini dari Instagram gitu. Asli nggak bisa selingkuh dari Bayu gitu. Udah coba provider digital lain, tapi tetap ujungnya balik ke Bayu gitu. Sebenarnya kan yang mau disampaikan adalah si Bayu ini benar-benar memenuhi kebutuhannya si Cah XX ini. Agak nggak enak ya Cah XX ya itulah. Benar-benar memenuhi kebutuhannya dia gitu. Terus sampai-sampai dia tuh nggak mau beralih ke brand lain gitu. Tapi gaya bahasanya tuh lebih kayak agak selengean gitu ya. Jadi kayak nggak bisa selingkuh dari Bayu gitu. Dia pakai penggunaan kata-kata itu. Terus habis itu apa namanya, berarti kita bisa ngelihat nih, ternyata kalau dari sisi digital marketing again ya, kalau dari sisi customer kan beda kan, pasti melihatnya kayak value-nya apa yang ditawarkan. Tapi kalau dari sisi digital marketing kita jadi tahu nih, oh ternyata yang kayak gini tuh acceptable juga loh gaya komunikasinya di Bayu kayak gitu. Terus habis itu nih yang ketiga dari Instagram juga nih, keren Bayu, netizen minta apapun dibuatin. Nah ini jadi sesuai nih sama yang tadi kita research di sini. Seperti yang ini nih, dia bilangnya ada interaction method gitu kan. Nah dari sini kelihatan banget ternyata memang testimoninya dari si audiensnya itu tuh dia ngerasa apa yang dia utarakan atau yang dia kasih feedback tuh dilakukan sama Bayu gitu. Jadi ngerasanya kayaknya tuh bener-bener nih si Bayu nih udah kayak pasangan banget gitu ya. Terus dia itu diibaratkan juga kalau bagi si Ca XX nih kayak pasangan juga gitu. Jadi kayak sesuatu gitu ya. Sesuatu seseorang yang nggak akan deh pilih yang lain kalau udah ketemu sama Bayu gitu. Kita mau ngomong apa, kita mau feedback apa, kita ada usul apa, itu tetap juga dibuatin sama Bayu gitu kan. Kelihatan banget bahwa Bayu ini masih ngambil andil nih ngebuat si audiensnya tuh ngerasa kayak dia tuh jadi part of decisionnya si Bayu juga gitu. Terus yang terakhir adalah nih nikmatnya jadi anak Bayu tiap anniversary Bayu selalu ngasih kejutan. Nah kalau yang ini kita bisa ngelihat bahwa ternyata value ngasih kejutan nih setiap anniversary-nya Bayu itu penting juga loh di matanya audien atau di mata netizen gitu ya. Jadi kita bisa ngangkat ini itu menjadi salah satu microblog kontennya kita. Karena kita tahu apa yang valuable buat si usernya gitu kan. Jadi kalau misalkan banyak nih yang setipe sama Roni gitu kan, ini karena ini ngambil dari komen YouTube si Roni gitu ya. Itu kita bisa jadiin dia konten, bukan dia Roninya ya, maksudnya value-nya gitu. Value bahwa kita ngasih anniversary kado gitu kan ke para penggunanya itu bisa dijadiin next kontennya. Jadi kalau sebelum anniversary kita bisa kasih teaser gitu kan, gimana caranya dapetin kejutannya. Terus setelahnya kita juga kasih testimoni gitu kan. Jadi kayak ini orang-orang yang sudah dapat kejutannya biar menarik lagi nih buat orang-orang yang belum pakai Bayu untuk coba ikutan Bayu gitu kan lumayan ya kita
daftar internet provider, dapat internetnya, terus nggak buffer, habis itu dapat kejutan, ya kan. Jadi ya inilah beberapa hal yang bisa kita capture dari si audiensnya Bayu ini untungnya sudah di capture duluan sama Bayu di artikelnya gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan riset gitu ya. Oke. Nah, dari situ semua akhirnya kita bisa menentukan nih, ini adalah yang bukan kemarin, minggu lalu kita simulasikan bareng-bareng gitu ya untuk cara nentuin audiensnya. Enaknya kan kita nggak perlu mengira-ngira ya, kalau kemarin kan kita masih mengira-ngira tuh maunya apa gitu kan. Kalau ini kita nggak perlu karena sebenarnya memang bisa di-riset gitu. Kalau kemarin kan memang ya udah mendadak aja ya kayak tahu bulat gitu langsung saat itu juga gitu. Nah, di sini aku tentuinnya sama gitu kan, pakai demografik, geografik, psikografik sama behavioral gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, walaupun tadi kita back dulu ya. Nah, berdasarkan artikel ini gitu ya, 70%-nya itu adalah umur 15 sampai 25 gitu. Tapi di sini aku tetap tulisinnya 13 sampai 25 karena aku juga nemu di salah satu artikel, aku lupa dia tuh digital PR atau brand communication-nya gitu ya, yang bilang bahwa memang Bayu itu menargetkan usia segini, 13 sampai 25 tahun gitu. Lagi pula kan yang tadi tuh baru 70% ya kan, berarti 30% lainnya berada di umur di luar 15 sampai 25 yang kita nggak tahu tuh apakah lebih muda, apakah lebih tua dari 25 gitu kan. Tapi kita state aja ini karena memang kita sudah dapat datanya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti kerjanya di klien atau di perusahaan yang memang sudah ada, dia sudah ngasih tahu target audiensnya berapa, ya udah nggak apa-apa ikutin aja yang itu gitu. Kalau gender sudah pasti all gender karena internet untuk siapa saja. Sekarang internet sudah seperti sandang pangan papan gitu ya, yang keempatnya adalah internet gitu. Terus occupation-nya karena mulai dari umur 13 itu kan berarti baru masuk SMP ya guys ya. Kayaknya ya, 12 tahun tuh 6 SD kan ya, 13 tuh SMP berarti kita bisa mulai dari pelajar. Dan kalau kita lihat juga dari produknya si Bayu, dia tuh punya beberapa produk yang isinya tuh buat Zoom, buat internet, apa namanya, webinar gitu kan gitu. Terus ada juga yang pakai Google Class kalau nggak salah namanya, Google Class gitu. Jadi ada paket-paket kayak gitu yang memang digunakan untuk si student gitu kan. Sampai ke early jobbers. Kalau umur 25 kan biasanya 1 sampai 3 tahun lah pengalamannya di dunia kerja gitu. Education levelnya mulai dari SMP sampai ke universitas gitu ya. Terus kalau misalkan dilihat dari geografiknya, locationnya itu udah pasti big city karena Bayu itu dimulai dari beberapa kota-kota besar dan sampai terakhir aku ngelihat beritanya 2020 gitu ya, itu ada ke 47 kota. Jadi pertama kali launching dia ke 47 kota besar di Indonesia. Jadi kita bisa sebut aja big cities karena kayaknya Bayu ini nggak segede yang internet pakai kabel ya kayaknya ininya. Terus untuk most visited place-nya karena dia adalah pelajar, jadi kita bisa asumsikan mereka tuh lebih seringnya ke sekolah, terus ke taman, ke mall, ke kafe, sama ke exhibition. Kalau bahasanya sudah ditemplatkan saja gitu ya, Inggris dan Indonesia. Lanjut nih buat yang secara psikografiknya. Kalau dilihat nih hobinya, aku pilihnya yang dia suka hangout, suka chatting, suka bikin konten juga gitu kan. Anak-anak zaman sekarang tuh yang Gen Z suka banget nih ngelakuin hal-hal ini gitu. Terus dari personality-nya itu yang mandiri, yang kreatif, sama yang pengen kebebasan, yang punya kebebasan untuk memilih kuota mana yang akan dia beli kayak gitu. Terus dari lifestyle-nya aku pilih yang always online karena kalau misalkan dari Bayu ini pengennya kan kayak si target audiensnya itu dari yang gak bisa online jadi pengen online terus dan dia punya berbagai macam paketnya tadi gitu kan. Terus bisa dia enjoy spending time at home, bener-bener yang kayak ya udah pokoknya dia online aja deh gitu. Terus interestnya yang ke musik sama movie. Karena again, karena produknya itu ada tuh guys di aplikasinya itu bisa buat streaming movie sama dengerin musik juga gitu. Jadi kan memang itu sudah match sama ininya ya, sama produknya dan interestnya si target audiensnya gitu. Terus karena di teman-teman juga udah jawab nih ya bukan jawab sih, nge-state gitu ya di komen bilang Bayu itu adalah yang provider murah gitu. Pada bilang ini
murah 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 gitu kan, aku juga pakai murah gitu kan. Nah, ini pas banget sama yang kemarin aku, state ya waktu pas di shopping shopping behavior-nya, yaitu orang-orang yang price sensitif gitu, bener-bener yang diskon sensitif, kalau ada diskon mau gitu. Kayaknya kesetiaannya juga mungkin diuji dengan harganya ini gitu kan. Terus orangnya juga yang FOMO gitu. Jadi orang-orang yang kayaknya kalau temennya beli terus dia dapetinnya murah, terus dia bisa internetan sepuasnya dengan budget yang murah, dia juga pengen pengen ikutan nih, pengen punya kemerdekaan atas internet itu gitu. Jadi itulah shopping behavior-nya. Terus dari segi loyalty gitu ya, walaupun memang dia orangnya price sensitif, tapi kita kan lihat ya dari sebelumnya gitu bahwa dia itu punya punya value ini, punya value, yang dia tuh ngerasa deket sama si perusahaannya, perusahaan internetnya gitu, ngerasa ada interaction. Jadi as long as si Bayu ini nge-provide good customer service, ya dia tetap akan loyal gitu. Jadi selama kalau misalnya kayak jaringannya jelek nih tapi langsung dieskalasi, langsung dibenerin gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus ada feedback apa, dia langsung benerin juga gitu. Mungkin kalau misalkan price-nya terasa sudah lebih mahal gitu, pengen adain promo-promo, dia langsung, ngasih juga, itu kayaknya tetap akan loyal gitu, dan itulah target audiens yang dicari sama si Bayu gitu. Next. Nah, dari situ semua akhirnya kita jadi dapat satu apa nih namanya? Satu pegangan lah untuk nge-research konten ideas-nya. Jadi ini aku akan ceritain juga masing-masing dapatnya dari mana, cuma secara keseluruhan emang ini semuanya dari research internet, baik itu di Google Trend, Twitter trending gitu kan, sama social media listener juga. Jadi aku bahas satu-satu ya guys, mulai dari yang pertama gitu. Ini ada judul kontennya adalah Red Light, Green Light Season 2 bikin baper. Beli paket nonton biar nggak kena spoiler. Apakah mungkin teman-teman sudah ada yang mengikuti Squid Game? Sudah tahu ini tentang apa gitu kan. Sudah mungkin kemarin kalau yang buka Twitter kayaknya udah ketahuan. Kayaknya sekarang di Instagram juga udah mulai banyak sih perusahaan-perusahaan yang bikin konten tentang Squid Game. Jadi ini aku dapat pertama kali itu dari trendingnya Twitter guys. Bahwa Squid Game ini sudah dikonfirmasi akan hadir season 2-nya. Ya kan, sudah pada tahu ya. Apalagi sekarang makin rame gara-gara Squid Game kedua season 2 ini ngebuka pesertanya untuk siapapun orang di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman peserta mini course tahun depan mau ikutan jadi peserta Squid Game, bisa daftar guys, casting dulu gitu. Tapi tenang aja, nggak akan, kalau salah nggak akan langsung didor kok kalau di sini ya gitu kan. Kenapa aku jadi promosi Squid Game coba ya? Tapi itu bisa banget buat dijadiin konten karena aku udah lihat nih, apalagi hari ini sama kemarin sih. Itu isi Instagramku tuh ngomongin tentang Squid Game, mulu ada yang cuma ngasih berita, ada yang emang bawa Squid Game nih jadi konten gitu. Lumayan guys kalau misalkan bisa casting kan, kalau menang dapat hadiah. Nah, itu yang ide pertama. Tapi yang ini bisa nggak mesti di-upload-nya sekarang juga gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini bentuknya teaser gitu kan. Karena sebenarnya kan dia baru hadir tuh di tahun 2023 berarti ya. 2023 tuh baru syuting, mungkin 2023-2024 lah gitu. Jadi ini bisa dibawa lagi nanti ketika dia sudah mau launching deket-deket H-1 minggu, tapi ini nggak apa-apa kita bikinin kontennya sebagai teaser aja gitu kan, terus dia bikin awareness lah ke audiensnya kita. Kalau kita punya paket nonton, terus kita bisa selipin juga nih di dalam salah satu microblognya. Jadi untuk persiapan season 2, kita bisa full abisin dulu season 1-nya atau kita nonton ulang. Soalnya ada beberapa teman aku yang kalau season berikutnya tuh muncul, season sebelumnya tuh ditonton ulang semua dulu gitu, maraton semuanya. Adakah mungkin yang relate seperti itu gitu kan? Jadi sebelum yang hadir, padahal udah nonton sebelumnya gitu, tapi sebelum season 2-nya hadir nih, Hamin 1 bulan atau Hamin seminggu dia bablasin abisin dulu biar inget karakternya sama cerita-cerita detailnya. Mantap kali itu ya. Lumayan banyak waktu itu nonton ulang lagi. Terus konten yang kedua adalah judulnya transfer kuota ke Ayang lanjut video callan. Nah ini balik lagi, ini datangnya dari dua hal sih. Pertama dari artikel yang tadi yang nunjukin Bayu itu brandnya yang playful dan bucin. Jadi ini versi bucin-bucinnya. Terus aku juga pakai penggunaan Ayangnya tuh pakai Ayang gitu ya, AYANK gitu ya. Terus satu lagi itu dapat dari
bukan trending sih, social media listener-nya Twitter. Jadi aku ngelihat ada orang yang bagi-bagi kuota Bayu gitu. Jadi aku baru tahu juga, oh ternyata kuotanya Bayu tuh bisa ditransfer. Kalau zaman dulu internet belum nge-booming sekarang kan biasanya habis pacaran tuh kalau misalkan nggak dibales SMS-nya, transfer pulsa kan. Nah kalau sekarang udah beda, udah nggak transfer pulsa TP lagi, tapi transfer kuota gitu. Karena biasanya kan walaupun kita sekarang sudah mulai eh, nggak terlalu ketat gitu ya untuk bisa keluar, kita udah bisa ketemuan, udah bisa meet up, tapi tetap biasanya kan kalau misalnya udah meet up tetap kangen lagi ya habis itu, jadi bisa lanjut video callan nih. Kalau kuota habis tenang aja, bisa ditransfer. Terus yang ketiga itu bebas pilih kuota, bebas finansial pakai Rich Giga. Mungkin kalau misalkan audiensnya belum tahu gitu ya tentang Rich Giga nih apa gitu kan. Kalau bebas pilih kuota udah tahu. Bebas finansial udah sering tren juga. Jadi ini aku ngambilnya dari Google Trend guys, bebas finansial. Tapi digabungin sama salah satu produknya Bayu gitu. Bukan produk sih, fiturnya Bayu gitu ya. Yaitu yang namanya Rich Giga. Jadi kan orang bikin kepo kan, gimana ceritanya punya provider internet bisa bebas finansial dan apa pula itu Rich Giga gitu kan. Jadi ini salah satu fiturnya Bayu yang kalau misalkan kita referralin orang, kita bakalan dapat bonus kuota 2 GB, orangnya juga bakal dapat kuota 2 GB gitu. Terus namanya orang yang nge-referralin ini namanya Rich Giga dipanggilnya. Jadi itu salah satu kontennya. Terus yang keempat adalah ubah kuota internet jadi kuota haji. Karena bentar lagi kita mau lebaran haji ya kan. Ini sebenarnya ada beberapa ide sih untuk yang ubah kuota internet ini. Bisa jadi karena kuotanya itu nggak kepake gitu ya. Jadi kita bisa pakai buat bulan berikutnya. Jadi budget yang kita pakai buat kuota internet kita bisa alokasikan buat ibadah haji gitu. Atau kayak pakai Rizky Giga tadi gitu. Karena kita udah dapat banyak teman-teman yang ngedaftar, banyak referralnya gitu kan. Anggap aja 10 orang lah, kita udah punya 200 GB. Jadi uang yang kita haruskan beli untuk internet jadi kita bisa tabung untuk nabung haji gitu. Atau kita juga bisa tawarkan untuk ya udah kuota internet kamu yang tersisa bulan ini kita tukarkan jadi poinnya nanti bisa di-redeem menjadi kuota haji gitu. Yang paling banyak poinnya bisa dapetin kuota haji gitu misalnya. Itu juga bisa dijadiin. Oke, yang kelima nih. Nah, ini karena bucin-bucin again gitu ya. Ini Bayu guys yang bucin, bukan aku yang bucin gitu kan. Jadi ini kita pakai temanya bucin lagi gitu. Sambil ngemasukin ke produknya si Bayu gitu. Kayak cinta kok dibagi-bagi, kalah dong sama kuota Bayu yang full 24 jam tanpa dibagi gitu. Karena kan dia punya fitur itu ya gitu kan, salah satu keunggulan produknya. Jadi kita bisa masukin di situ. Terus yang keenam, karena kita bentar lagi juga mau 17-an, walaupun kayak 1,5 bulan lagi gitu ya, tapi biasanya kan kalau untuk bikin konten kita butuh waktu lumayan ya, dari mulai bikin captionnya, terus habis itu kita bikin desainnya segala macam sampai akhirnya nanti jadi gitu kan. Jadi kita siapin nih dari sekarang untuk konten kemerdekaan gitu, karena tadi salah satu psikografiknya itu adalah dia pengennya freedom, jadi cocok nih buat kemerdekaan di 17-an nanti gitu. Jadi arti merdeka bagi netizen Bayu gitu. Anak Bayu, hashtag anak Bayu gitu kan. Kita bisa nih merdeka pilih kuota semaumu. Nah ini bisa dikaitkan nanti. Oke sampai sini semoga clear ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide-ide lain, aku pengen banget nih ngeliat ide-ide yang udah dibikin sama teman-teman apa aja dalam 7 hari ya, 1 minggu gitu. Boleh di-share nanti ya guys. Nah, habis itu seperti yang udah disimulasikan sebelumnya gitu kan, kita bisa masukin ke Trello. Ini salah satu manajemen tools yang sering banget dipakai sama startup-startup dan perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi boleh difamiliarkan aja. Tapi buat teman-teman yang mungkin bangun bisnis dan kayaknya nggak bakalan juga nih pakai Trello gitu, masih kecil juga timnya dan emang nggak ada kebutuhannya, nggak apa-apa, boleh pakai yang lain, boleh pakai Notion. Kemarin Kak Ivy juga sebutkan ya, dia seringnya sukanya pakai Notion, kalau mau pakai Google Sheet juga boleh, mau pakai Google Calendar itu juga boleh gitu. Ini biar familiar aja lah, kita bisa tahu beberapa tools. Terus ini aku taruh nih semua ide barunya yang tadi aku masukin ke Ideas gitu. Nanti mungkin ada sedikit penjelasan buat di Trello-nya ya guys ya.
Oke, ini yang kemarin, yang simulasi minggu lalu, aku masukinnya ke dance semua. Anggap sajalah kita sudah menyelesaikan konten minggu lalu gitu ya. Jadi sekarang kita konten minggu ini nih, adanya di ideas semua. Nah, lanjut kita ke sesi copywriting-nya gitu kan. Yaitu again Aida plus C yang minggu lalu kita sudah bahas-bahas gitu ya. Ada awareness, interest, desire, action, sama plus conviction. Ini udah aku masing-masing aku jabarin di sampingnya, walaupun agak mepet-mepet tapi semoga kelihatan bedanya gitu ya. Jadi untuk yang dari segi awareness-nya itu, aku tulis ini BTW sebenarnya kan kalau untuk Aida plus C itu kita bisa taruhnya di caption sama bisa di microblog juga ya guys ya. Nah, untuk yang ini aku masukinnya versi yang captionnya. Jadi captionnya akan seperti ini. Nanti untuk yang tampilan kreatifnya agak beda sedikit, tapi intinya sebenarnya sama aja sih gitu. Untuk awareness-nya ini aku tulis siapa sih yang nggak mau bebas finansial di caps lock, weh. Bayu akan jadi bestie kamu nih demi meraih goals kamu gitu. Jadi pakai kamu juga biar langsung tertuju kepada yang baca gitu ya. Karena kan mereka juga Gen Z, jadi nggak masalah kalau dipanggil kamu, nggak usah pakai Anda, itu karena terlalu formal gitu ya. Jadi hooknya dari sini. Siapa sih yang nggak mau bebas finansial gitu kan? Gen Z kan biasanya apalagi yang early jobber ya, udah mulai mikirin tuh gimana caranya tidak jadi sandwich generation, tidak uh, ter apa nih terkungkung oleh finansial ini, pengen jadi financial freedom, balik lagi ke behaviornya si audiensnya kan, pengen freedom. Terus interestnya kita beberkan fakta dan manfaatnya si Bayu gitu. Selain bebas pilih kuota, kamu bisa bebas dari beli kuota cuma dengan share link referral ke teman. Budget beli paket internet bisa ditabung buat dana pensiun. Nah, ini salah satu interestnya dilihat dari pertama kita kasih manfaatnya dulu, bebas pilih kuota ya kan. Ini fakta yang sudah ada gitu. Terus habis itu kita kasih tahu dulu fakta berikutnya gitu kan. Jadi kita tuh nggak usah beli kuota cuma dengan hal simpel banget kita share link referral kita gitu. Terus ini yang bikin interestnya juga budget internet kita bisa ditabung buat again nyambungin ke atas gitu. Bebas finansial ya dengan cara kita alokasikan ke dana pensiun gitu. Terus kita apa nih, kita paparkan lagi dengan desire-nya gitu. Dapatkan masing-masing 2 gigabyte untuk kamu dan temanmu setiap kali temanmu mendaftar. Jadi ini yang bikin orang itu makin kayak, emangnya seberapa besar sih value yang ditawarkan si Bayu gitu kan. 2 gigabyte kan lumayan ya, kalau 10 orang 200 gigabyte udah sebulan sudah pasti aman sentosa gitu kan. Terus kita lanjutkan sama action. Apa yang mau kita suruh, bukan kita suruh ya, lebih tepatnya apa yang kita arahkan nih si audiensnya itu untuk dilakukan gitu kan. Nih kita bisa sebarkan link referralmu sekarang juga dan jadilah rich giga bebas internet tanpa beli kuota. Nah di sini di microblognya itu kita bisa kasih sneak peek atau capturean gimana caranya untuk nemuin link referralnya dan cara nge-share-nya gitu kan. Terus conviction-nya banyak teman, banyak kuota karena bonus kuota nggak ada batasnya. Ini juga faktanya di websitenya Bayu guys. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 1.000 orang yang mendaftar pakai link referralnya dapat 2.000 gigabyte, nggak tahu deh itu habisnya kapan tuh. Kayaknya setahun mungkin bisa kali ya. Gitu. Nah ini copywriting briefnya termasuk dari copy yang ada di masing-masing kontennya gitu ya. Ini juga beda sedikit dari yang sini kan lumayan panjang nih awareness ya. Kalau ini kan kita pengen bener-bener yang visualnya kelihatan tapi langsung dapat juga nih awareness-nya gitu kan. Jadi langsung aja to the point, langkah menuju bebas finansial bareng Bayu. Jadi bikin orang harapannya kayak gimana ceritanya nih kok bisa bebas finansial bareng si Bayu gitu kan. Bayu.you gitu. Gimana ceritanya kan orang jadi harapannya penasaran tuh ya yang relate banget gitu. Terus bisa kita jelasin juga nih bebas beli kuota cuma dengan bagian kuota gratis ke teman pakai link referral gitu. Jadi lebih singkat. Terus ini juga ini sebenarnya sama sih kalau di Zaira sama persis gitu. Terus actionnya ini kita tadi ya kasih screenshot caranya gitu kan. Mungkin bisa ditambahin juga step-stepnya. Nemuin link referralnya tuh di mana, terus bisa share langsung dari situ apa enggak kayak gitu. Itu bisa dijelasin di sini. Di gambar screenshotnya. Jadi orang langsung gercep tuh buka apps-nya terus langsung share gitu. Terus terakhir ini conviction. Ini bisa ditulisin sama kayak di caption, banyak teman banyak kuota gitu ya. Atau bisa juga testimoni gitu. Bisa kita bikinin leaderboard siapa yang sudah mendapatkan kuota terbanyak sejauh ini. Misalnya si
siapa nih aku sebut aja di sini. Ceritanya di Arvika gitu atau Putra gitu kan. Nomor satunya gitu. Dia udah dapetin 250 GB, satu lagi udah dapetin 180 GB. Nah, conviction yang kayak gini yang udah ada bukti nyatanya biasanya akan lebih apa ya, meng-eager orang-orang lah untuk akhirnya dia mau nge-share karena dia udah ngeliat, oh ternyata bisa loh sampai sepotensial 200 GB dapetin kuota gratis dari referral link ini gitu kan. Jadi harapannya bisa ngebuat orang-orang tuh pengen juga gitu atau testimoni deh si orangnya gitu kan. Di feature di situ saya sudah internetan 1 tahun tapi tidak pernah beli kuota karena dari link referralnya Bayu gitu misalnya. Itu salah satu contoh conviction-nya juga. Oke, jadi itu sebenarnya buat penjabarannya mungkin, tapi sebelum lanjut ya, aku mau nunjukin yang portofolionya dulu nih. Kok portofolio? Jadi gara-gara udah baca yang tadi jadi nggak konsen guys. Maksudnya Trello, kenapa jadi portofolio ya? Jadi kalau di Trello itu, ini tadi yang aku bilang mau tunjukin ya gitu kan. Ini kan yang semua ide-idenya kita bisa masukin di ideas, jadi ini bisa kita diskusikan lagi kira-kira sama timnya atau mungkin kalau sendiri ya udah direnungin sendiri aja kira-kira mau dilanjutin apa enggak. Yang pasti jangan lupa untuk selalu memunculkan nih deadline-nya kapan gitu. Ditulis di sini tanggalnya kapan. Terus habis itu kalau misalkan udah bisa digeser. Contohnya yang ini. Tadi itu ini kan di ideas ya guys. Karena sudah dikerjakan kita bisa pilih dia ke to do dan sudah dibikin juga nih briefnya kita masukin ke doing atau design biar nanti bisa diterusin nih sama si desainernya gitu. Terus kalau kita lihat detailnya, kita bisa masukin nih apa yang sudah ada di slide-nya gitu kan. Jadi kayak yang diskusi tadi sore gitu ya. Kalau misalkan di real case-nya tuh gimana? Nah, biasanya sih aku langsung masukinnya di sini aja guys, nggak pakai deck-nya, kecuali mau present dulu gitu kan ke kliennya. Tapi kalau misalkan nggak, langsung aja di sini tulisin apa judulnya gitu kan. Biasanya judul ini bisa berubah juga nanti pada akhirnya. Tapi nggak apa-apa kita tulisin dulu ide besarannya apa. Terus kita masukin briefnya di sini. Kalau misalkan mau ada brief tambahan boleh di sini. Jadi kayak konten ini menjelaskan tentang produk Rich Giga gitu dan mengajak audiens untuk share link referral gitu. Misalnya itu boleh. Atau nanti kalau mau ada catatan gitu kan, kasih contoh step by step cara share linknya, link referralnya gitu. Misalnya catatannya boleh kayak gini. Terus habis itu kita juga bisa berdiskusinya. Biasanya nanti dari sini nih, nanti si desainernya bilang ini contoh jadinya gitu kan. Dia bakal upload di sini terus nanti kita komen kayaknya kurang apa atau bagus ditambahin apa atau udah oke, itu bisa kita komen di sini. Terus kita juga bisa assign orangnya nih, ditaruh di sini membernya siapa. Karena di sini cuman isinya aku doang, jadi otomatis saya cuma bisa memilih diri saya sendiri gitu ya. Tapi nanti bisa dimasukin nih membernya siapa gitu kan. It's hilang. Oke, terus teman-teman juga bisa nambahin checklist di sini. Jadi misalnya nih, pertama kan kita udah buat nih gitu kan. Kira-kira idenya apa? Bisa ditulis misalnya ya, misalnya ini belum gitu ya. Copywriting brief gitu kan. Tambahin. Terus habis itu misalnya caption, tambahin. Terus ceritanya desain final. Atau apa desain draft dulu deh. Itu boleh. Atau approval leads gitu ya, approval dari tim lead kita ini boleh. Jadi nanti ini tinggal kita checklist aja guys gitu yang udah mana gitu kayak gitu ya. Oke, terus udah deh kalau misalkan dari sini udah. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh ya guys dicatat aja dulu, ditulis dulu biar nggak lupa gitu kan, biar nanti bisa ditanyakan. Habis itu kalau misalkan udah, misalnya ada revisi kita tulis di sini. Jadi biar kita udah dapet nih feedbacknya dari desainer, terus kita mau ada feedback lagi kita taruh di sini. Ntar kalau udah selesai ya tinggal taruh di sini, tinggal di done. Ntar kalau misalkan di done sudah diupload,
dia geser nih masuk ke performance. Jadi biar nanti setelahnya kita bisa analisa dan evaluasi kira-kira konten ini tuh oke apa enggak, mau dibikin yang serupa lagi apa enggak, learningnya apa yang didapat, kira-kira nextnya bakal seperti apa, kayak gitu. Kayak itu aja sih guys sebenarnya untuk key answer-nya. Dan terakhir adalah teman-teman buat yang sudah mengerjakan dan submit study case, thank you banget. Jangan lupa untuk di-update di dalam portofolio digital marketingnya. Buat yang belum sempet atau masih bingung, tadi ada beberapa yang bilang kebanyakan sih belum sempet ya waktunya ya. Gak apa-apa, setelah dari sini harapannya udah bisa lebih mudah dan cepat juga ya buat bikin study case-nya. Jadi bisa diupdate juga di portofolio digital marketingnya. Ini pertanyaannya, sudahkah Anda mengupdate portofolionya dengan topik mini course di minggu ini? Karena faktanya dikit banget orang-orang yang mau ngupdate portofolionya itu secara berkala. Padahal opportunity itu bisa datang kapan aja ya guys. Jadi lebih baik kita sediakan payung sebelum hujan. Dalam artian sediakan portofolio sebelum ada penawaran ya guys. Oke, begitu saja kalau gitu. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti di akhir kita tanya-tanya bersama. Mungkin aku panggil dulu Mandanya untuk kembali ke dalam podium, ke atas podium. Panggil ke podium dong. Oke, thank you Kak Intan udah sharing sama teman-teman semua. Jadi, yang mau bertanya sekali lagi link Slido udah ada di email untuk teman-teman yang kemarin sudah submit ya case study-nya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A Kak, aku ada sedikit, review update tapi Kak Intan di sini aja karena ini benar-benar sedikit banget teman-teman. Jadi, teman-teman kok ini nggak mau connect? Oke. Jadi teman-teman untuk yang mau mendaftar ke Full Stack Digital Marketing, sekarang sekali lagi aku cuma mau remind kalau early bird itu slotnya sudah terisi 94% gitu ya. Untuk yang bisa mau dapetin harga early bird itu sisa 6% lagi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ke Full Stack, bisa langsung daftar dulu, mengamankan slotnya. Terus nanti misalnya mau konsultasi lebih lanjut sama tim admission juga boleh. Karena satu-satunya cara teman-teman untuk bisa reach out ke tim admission itu kalau teman-teman sudah mendaftar ke full program gitu. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Sebentar ya teman-teman, aku share dulu slide-nya. Yang mana ya? Ini ya. Oke. Oke. Oh, mantap nih pertanyaannya. Udah banyak. Lumayan sih, nggak banyak. Ada 9. Jadi yang mau bertanya boleh ya, teman-teman langsung drop pertanyaannya di Slido. Pertanyaan pertama nih, Kak Intan udah siap? Sudah. Oke, ini yang pertama dari Jasma, Kak. Halo Kak, untuk penerapan konten kalender baiknya diperbarui per minggu atau per bulan ya? Atau setiap ada ide konten itu langsung ditambahkan? Terima kasih. Good question. Ini kadang teori sama realita memang suka berbeda sih Jasma gitu ya. Kalau misalkan best practice-nya harusnya reguler gitu, tapi kan kadang pekerjaan tuh suka ada aja yang inilah itulah balesin email lah gitu kan. Jadi memang sebenarnya fleksibel banget sih pada akhirnya. Tapi biasanya kalau misalkan di aku tuh dibiasakan untuk at least 1 bulan ke depan tuh udah ada gitu. Misalnya sekarang bulan apa nih? Juni ya. Berarti Juli itu kita udah nggak perlu mikirin konten lagi. Juli itu udah full gitu. Bahkan sebenarnya sih pengennya tuh 3 bulan ke depan ya. Cuman kadang-kadang tuh suka ya gitulah kepentok realita gitu ya. Tapi pastinya bulan Juli tuh udah full semuanya. Tinggal kita mikirin apa approval yang buat bulan Agustus biasanya gitu. Jadi kalau untuk ini diperbaruinya biasanya tergantung dari resource-nya kita Jasma. Kalau aku sendiri ya itu per minimal 1 bulan ke depan aman. Tapi jadi gini kan sebenarnya tiap bulan itu sudah ada momen-momen penting ya kayak tadi kemerdekaan, Idul Adha, terus nanti ada entah liburan apa lagi lah gitu ya di bulan-bulan ke depan kan kita sebenarnya 1 tahun tuh udah ada jadwalnya kan. Yang seasonal gitu kita udah tahu, tapi yang trending ini nih yang kita nggak tahu, yang tiba-tiba viral kayak Squid Game season kedua kan itu nggak ada di kalender ya, kita belum tahu tuh. Jadi nggak apa-apa kita siapin dulu 1 bulan penuh, kalau misalkan memang kita ada yang viral dan kita mau riding the moment, kita masukin. Boleh ditambah, boleh jadi bergeser nih yang tadinya bulan ini terbit jadi ya udah deh minggu depan gitu atau bulan depan di minggu pertama boleh tuh dibikin kayak gitu. Semoga menjawab ya Jasma.
Oke, thank you Kak Intan buat jawabannya. Thank you juga buat Jasma pertanyaannya. Kita move ke next question nih dari Ana. Kak, kalau case study ini mau dimasukin ke portfolio, poin-poin mana aja ya yang boleh dimasukin? Terima kasih. Oke, nice. Sebenarnya semuanya boleh dimasukin ya guys, gitu. Maksudnya semua ini boleh dipaparkan. Tapi kalau misalkan mau kita kan bikinnya compact gitu ya, digital marketing portofolionya, kita bisa poin-poin dari yang strategi. Jadi ini tuh kayak dirangkum dalam satu halaman gitu. Mungkin penjelasan tentang bayunya nggak perlu gitu kan, karena pasti orang-orang sudah tahu bayu, kita asumsikan. Terus yang ini juga nggak perlu reasonnya why-nya gitu kan, tapi kita bisa masukin nih dari audiensnya, kontennya ini dapatnya dari mana gitu. Jadi kita lebih ke explanation sih, itu researchnya dari mana, misalnya dari Google Trend atau dari berdasarkan artikel apa kayak gitu, itu bisa dimasukin. Dan nanti ada link secara jadi kayak for more detail untuk strateginya ke ya udah ke full deck-nya gitu. Full deck-nya itulah yang kita bisa paparkan juga gitu. Tapi kalau misalkan kita cuman punya satu nih, cuman baru blogging plan aja, ini langsung satu deck gini, berarti berapa nih? 13 slide, kita langsung upload juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti misalnya ini kita mau upload, Ana mau upload di LinkedIn gitu ya. Ini topiknya adalah blogging plan, terus nanti minggu depan topiknya apa, minggu depannya lagi topiknya apa, kan jadi banyak juga tuh ya portofolionya, nanti baru direkap di akhirnya. Itu juga bisa gitu. Oke, semoga menjawab Ana. Next Ana, question dari Elsanya mana? oh iya, let it go. Nah, kita skip. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Zua. Kak, kalau misal isi slide konten itu hanya satu slide aja, terus selanjutnya dijelaskan di caption, apa nggak masalah? Isi slide kontennya itu hanya satu. Oh, konten di Instagramnya gitu ya, cuman satu Mhm. aja, terus selanjutnya dijelaskan di caption. Sebenarnya kalau dari segi teknik copywriting itu boleh, cuman kan kalau di minggu ini kita itu topiknya memang blogging plan ya, jadi bloggingnya itulah yang kita ambil. Dan blogging itu biasanya kita memang harus bisa mengeducate atau mengengage si orangnya, si audiensnya gitu. Makanya kita caranya dengan pakai microblog gitu yang ada carousel lah namanya kalau di Instagram ya, yang ada slide-slide-nya gitu. Jadi biar lebih jelas dan orang itu biasanya akan lebih nangkep kalau misalkan kita buatkan visualnya gitu. That's why kita pakainya si microblog ya guys. Cuman kalau mau selingan gitu ya, terus ada konten yang isinya satu slide aja ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu bukan microblog namanya gitu. Itu ya konten aja gitu. Atau Zua boleh coba deh nanti. Satu isinya full AIDA plus C-nya tuh di caption panjang, tapi slide-nya satu aja gitu ya. Atau satu lagi tuh yang kita bikin captionnya dikit aja, pendek aja, tapi si microblognya tuh dibikin lengkap gitu. Jadi dibikin 10 slide. Mana yang lebih engage sama audiensnya gitu. Trial and error ya Kak ya? Betul. Oke, thank you Zua buat pertanyaannya. Next dari Aul. Oh, bawahnya Aul lagi nih, kayaknya Aul aktif banget nih. Kak, apa ada perbedaan tips penggunaan AIDA plus C yang berupa gambar sama yang berupa caption atau tulisan? Oke, sebenarnya pada intinya untuk penerapannya ini nggak ada bedanya sih Aul gitu kan. Bedanya paling kok jadi aku bilang nggak ada bedanya tapi aku jelasin bedanya, bingung nggak tuh? Nggak, maksudnya dari segi strategi atau teori itu nggak ada bedanya gitu kan. Yang membedakan agak bingung ya. Ya udahlah, pokoknya yang membedakan cuman di satu tuh di kontennya tuh ada visualnya aja gitu. Gimana caranya kita ngedesain si copywritingnya biar tetap kelihatan walaupun ada visualnya gitu. Tapi yang ditulis di situ teknik-tekniknya kan tetap sama. Kayak yang tadi aku jelasin, aku bikin dua-duanya kan di caption full AIDA plus C sama di kreatifnya juga ada gitu AIDA plus C gitu. Dan lebih singkat biasanya kalau di mana namanya di slide-nya gitu ya gitu atau di kontennya biar nggak terlalu mengganggu gambar gitu. Oke, ini next question-nya masih dari Aul, lanjutan kayaknya nih. Untuk pembuatan konten biasanya ada yang mengikuti tren, ada juga tipikal konten evergreen. Gimana bagusnya pembagiannya Kak? Inspirasi konten evergreen dari mana?
Wih, ini keren banget pertanyaannya Aul. Nih Aul dan Aul lagi. Tadi perasaan di bawah Aul juga, tapi kayaknya sudah bergeser ya. Ini kayaknya teman-teman yang mau nanya boleh titip ke Aul untuk nanya. Oke, jadi good question banget. Sebenarnya ini akan lebih dirincikan kalau misalkan teman-teman join buat yang sosial media organik nih. Kita bakal bahas juga tuh konten pilar, yaitu pembagian di konten tuh biasanya berapa persen kayak gitu. Nah, mungkin buat menjawab singkatnya, sebenarnya nggak ada yang bakalan baku banget berapa persen gitu sih. Kita bisa nanti adjust juga balik lagi ke produk sama ke brandnya kita gitu kan. Terus kalau misalkan biasanya ini biasanya aja sih, belum tentu ini yang terbaik atau yang terbenar gitu ya. Karena kan again harus dibuktikan gitu. Biasanya itu memang kalau misalkan konten yang tren itu akan lebih sedikit dibandingkan yang evergreen. Karena kalau evergreen itu kan pasti akan dicari dan sudah ketahuan itu akan bermanfaat buat audiensnya kita gitu kan. Kalau tren kan ya biar viral-viral dan lucu-lucuan aja gitu. Kelihatan kalau kita tuh up to date juga loh sama tren-trennya gitu. Jadi ya mungkin eh pokoknya komposisi evergreennya lebih besar lah gitu. Terus inspirasi konten evergreen dari mana? Nah, ini datangnya dari problemnya audiens. Kira-kira kita bayangkan nih kalau si Bayu tadi kan, problemnya tuh apa sih? Berarti kan orang-orang yang mau internetan tapi dia tuh terpentok sama biayanya mungkin mahal, terus dia harus beli paket tuh yang langsung semuanya nih 30 gigabyte sebulan, tapi 20 gigabyte-nya tuh kuota malam ya jam 1 sampai jam 5 kayak harus begadang Shay gitu kan. Tidak bisa tuh. Terus habis itu 5 gigabyte-nya adalah kuota buat nonton Disney Plus gitu kan. Ya kan kita tidak mau nonton ya, kita mau chattingan. Jadi kita cuma tersisa 5 gigabyte. Ngapain aku bayar banyak-banyak untuk 25 gigabyte yang terbuang gitu kan. Nah, kita bisa berawal dari situ tuh untuk konten evergreen-nya gitu. Nanti kalau itu udah terbahas, baru kita bisa naik tingkat ke konten-konten yang lebih luas. Berarti konten tentang internet, apa yang dilakukan di internet, terus mungkin tentang gimana caranya, ini aku ngarang banget ya, tapi gimana caranya dapetin sinyal internet di kota-kota terpencil gitu misalnya, itu contohnya gitu. Oke, thank you Kak Intan buat jawabannya dan juga Aul untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Monica, Kak, apa dampaknya kalau targeting kita terlalu luas? Lebih baik terlalu luas atau agak lebih sempit nih, Kak? Dampaknya duitnya boncos gitu Monica. Itu dampak yang kalau kita presentkan ke BOD atau si level biasanya langsung oke, ya udah kita spesifikan, langsung langsung mendengar gitu. Karena kan biasanya price sensitif juga nih ya, bukan price sensitif sih, lebih ke profit sensitif gitu ya kalau BOD dan si level gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya guys kalau teman-teman tuh mau nge-nargetin tuh misalnya ya luas banget semua se-Indonesia Raya tuh ditargetin gitu ya. Nggak apa-apa banget sebenarnya. Cuman ya again, kita kan mulai harus dari yang small step ya. Kalau kita mau mencapai goal seluruh Indonesia atau sedunia, se-universe gitu kan. Tapi kita bisa mulai memperkenalkan diri kita tuh jadi yang terbaik di lingkungan kita dulu nih gitu kan. Di kotak kita dulu atau di mungkin di kalau Kesia Bayu di Gen Z dulu gitu. Baru kita bisa mencaplok ke yang lain-lain kayak gitu. Kalau terlalu sempit gimana? Kalau terlalu sempit sebenarnya agak nggak baik juga sih, karena kan berarti sangat-sangat niche ya gitu kan. Kalau misalkan itu masih agak mass product kayak si Bayu gitu atau mungkin produk fashion tuh jadi agak susah buat perhitungan profitnya. Mungkin ini lebih ke si level dan ke bisnis person lah gitu kan. Tapi ya itulah kalau misalkan terlalu sempit kita nanti bisa dapat tapi ya terlalu kecil dapatnya gitu, dapat profit dan dapat salesnya gitu. Oke, thank you Monica untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Aul lagi. Oh, ini pertanyaan Aul yang tergeser tadi ya. Dari Aul. Kak, konten kan biasanya ada yang merujuk ke produk, ada yang konten-konten selingan. Sebaiknya persentase selingan seberapa banyak? Ini nyambung yang tadi sih benar. Mhm. Ini kayaknya continue question gitu ya, follow up question dari yang tadi gitu. Ini yang aku sebutin konten pilar guys. Jadi memang dalam satu akun atau satu sosial media itu bisa banyak tuh ada konten yang edukasi produk, manfaat produk, testimoni tentang perusahaan, konten lucu-lucuan kayak cuman
biasanya ada tuh kayak tebak-tebakan kata gitu kan atau ngelanjutin pantun gitu, itu juga bisa, konten giveaway itu juga bisa gitu kan. Ini nggak ada bakunya guys berapa, tapi boleh coba dipetain aja dulu, nih Aul tulis nih, konten yang kira-kira mau masuk ke, sosmednya gitu, sosmednya Aul tuh apa? Edukasi juga nggak? Mau fun-nya pakai pakai kuis-kuis gitu juga iya nggak? Mau promosiin diskon iya juga nggak? Pokoknya di-list aja jenis-jenis kontennya, baru nanti bisa Aul presentasiin dulu nih gitu kan. Bikin kira-kira edukasinya berapa persen ya gitu kan, terus fun-nya berapa persen. Kalau misalkan mau brand-nya tuh bener-bener fun banget, terus update-nya tiap hari, nggak apa-apa tuh kuisnya dibanyakin gitu. Tapi kalau misalkan enggak, mau kelihatannya lebih formal gitu kan, berarti yang versi edukasinya yang bisa meng-engage orang tuh bisa dibanyakin gitu. Sama ikut full course Aul, nanti dijelasin panjang lebar. Tetap ada selipan ya. Udah jelas Betul. lah. Kalau dari jawabannya Kak Intan aja udah terjawab gitu ya, nanti di full course itu lebih detail lagi guys. Akan lebih dijabarkan lebih lanjut. Oke, next dari Indri nih Kak. Kak Intan ada nggak referensi website atau akun atau apapun buat dapetin ide konten biar nggak konten blog? Ada Waduh, ada. Ada sayang, ada. Sebentar. ada. Ini sebenarnya macem-macem ya guys, bisa dipakai buat sosmed, bisa dibuat blog gitu kan. Ada satu namanya Answer the Public. Aku mungkin boleh di-share screen lagi mana biar teman-teman bisa Boleh boleh. lihat. Aku share sekarang ya Kak. Answer, boleh. Answer the Public. Ya ini. Yang ini ya guys. Answerthepublic.com gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat sini. Nah ini ada robot goyang-goyang ya. Hiraukan saja dia gitu. Tapi kita bisa tulis di sini topiknya yang ini tadi yang nanya siapa aku lupa. Indri ya, siapa Ini tuh? namanya Indri, ya benar Indri. Iya. Nah, tulis di sini. Nah, ini aku ada beberapa yang udah pernah aku catat, pernah aku research misalnya kita tentang internet gitu ya, internet. Tapi jangan lupa ini ada lokasinya sama ada bahasanya gitu. Cuman terakhir tuh aku lihat Indonesia tuh nggak ada sih. Bentar ya kita lihat. Bahasanya tuh terbatas banget. Nih, kalau di sini mana 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 Indonesia mana? Kayaknya nggak ada kan guys? Iya berarti masih belum ada bahasanya. Nggak apa-apa kita pakai bahasa Inggris nanti kita translate ya gitu kan. Kita search dulu di sini. Ya ini juga freemium jadi tetap ada batasan-batasannya karena freemium ya guys. Nah dari sini kelihatan nih panjang benar gitu. Jadi semua wait. Nah semua tuh mulai dari what, who, can, why, will, bla 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 gitu. Misalnya contohnya aku sambil harus miring-miring gitu ya. Will Internet Explorer stop working? Nah, ini sebenarnya kan nggak nyambung sama Bayu ya gitu kan. Berarti kita bisa cari topiknya mungkin yang lebih mendetail, nggak internet tapi internet provider gitu misalnya. Itu bisa. Are internet cable under the sea? Ya, ini kan terlalu luas gitu ya. Ini daripada bingung muter-muter nih bisa lihat juga pakai gini guys. Pakai data ya. Jadi udah langsung lurus semuanya. How internet works gitu. Misalnya kita mau bahas itu nih dari segi Bayunya gitu. Boleh gitu. Gimana asal usul internet muncul gitu. Buat fun-fun aja kayak trivia gitu. Trivia di sosmed gitu bisa. Terus ini juga ada lagi nih comparison internet versus apa gitu. Terus ini juga ada yang lain-lain. Pokoknya ini banyak banget teman-teman bisa langsung coba aja ada yang di list berdasarkan abjad juga ada. Terus berikutnya ada lagi guys. Ini bentar, aku di sini aja deh. Bentar aku adanya di bookmark guys. Sabar ya. Aku copy, kopas. Dan namanya copy.ai. Atau satu lagi namanya Porten. Portin, aku nggak tahu bacanya apa. Bacanya Porten sih kalau aku. Nah, di sini teman-teman bisa nulis juga niche-nya apa, topiknya apa. Itu bisa ditulis di sini gitu. Misalnya teknologi gitu kan. Ini tentang internet. Atau jangan deh, bosan. Ini tentang food. Isinya food ini. Tapi kan minuman ya. Apa dong yang food? Mie. Mie itu noodle. Seblak-seblak, enggak ya?
Boleh boleh. Tapi ya kalau kayak gini, ini semuanya bahasa Inggris sih guys, gitu. Ini ceritanya strawberry. Strawberry tulisannya gimana ya? Kenapa susah banget sih? Nah, langsung nih. Ini adalah judulnya gitu kan. Who really use strawberry? Kalau misalkan mau ganti nggak jelas nih gitu kan. Nah, ini apa lagi? Kadang suka yang memang nggak jelas guys. Tapi lumayan kita oh tinggal di next 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 aja gitu buat dapetin ideasnya. Tuh, save your marriage using only strawberries ya kan? Gimana caranya? Ini kan awareness banget ya, ngehook banget kalau kamu jualan strawberry gitu kan, terus bikin headline kayak gini, gimana orang nggak pengen slide coba, ya kan? Nah ini contohnya buat yang di copy.ai ini berguna banget sih sebenarnya. Copy.ai ini juga bisa buat copywriting ketika kita menulis email gitu. Itu aku juga dulu sering pakai guys ini. Nah ini contoh-contoh judul-judulnya gitu kan. Kalau misalnya nggak menarik ya udah diganti aja gitu kan, dicari lagi kayak gitu. Itu tadi siapa Inri kalau nggak salah. Di save guys, save save Oke, tulis. ini juga new insight buat aku tahu Kak. Kayak ini Oh iya, hal baru dong, aku juga jadi belajar lagi. Tadi salah fokus tadi siapa yang bilang ya, salah fokus sama robotnya Putra, Putra Yunis, aku juga kaget tiba-tiba ada mukanya robot di website yang pertama. agak creepy ya memang itu website. Gak apa, jadi hiburannya teman-teman tadi boleh ya dicatat atau di screenshot kalau ketinggalan nanti bisa di rewind ya tadi website-website yang udah di spill sama Kak Intan. Oke, itu tadi semoga menjawab buat Indri. Nah, pertanyaan udah tinggal 2 nih. Tadi aku lihat ternyata ada Aul Kak di komen, kata Aul, apa namanya, "Maaf kayak spam." Enggak Aul, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, terima kasih udah bertanya. Oke. Wah, bahkan Aul ternyata nawarin juga kalau mau nitip juga boleh. Teman-teman yang Wih, udah bertanya boleh nitip ke Aul. Karena ini just tip pertanyaannya guys. kebetulan just tip boleh. Ini pertanyaannya tinggal 2 nih di slide boleh titip ke Aul ya pertanyaannya. Oke Nanti nih Aul Kak. ganti nickname jadi Aul nitip, Aul just tip. Aul nitip Aul nitip. Oke, next dari Luf. Gitu enggak ya? Beda ya? Untuk produk yang sudah dikenal masyarakat luas dan tahu produknya bagus, apakah perlu pembuatan, konten berdasarkan tren yang sedang terjadi? Perlu, kenapa tidak Luf, ya kan? Masih masih perlu gitu kan. Kita jadi kalau buat konten yang berdasarkan tren, walaupun sekarang belakangan yang viral ini agak-agak tidak jelas gitu ya, agak-agak nyeleneh, tapi masih bisa banget sebenarnya gitu. Kita ambil trennya tuh yang memang sesuai sama topiknya kita gitu. Ini lumayan buat riding the moment aja, apalagi kalau topiknya pas. Tapi nggak semua tren itu harus kita ikutin terus ya, Luf gitu. Jadi misalnya sekarang tentang Squid Game kemarin, tapi kita ini tentang bentar, aku cari yang spesifik banget nih, apa ya? Kita tentang cara bayar buat, listrik gitu ya. Kan ada tuh banyak kan sejenis Tokopedia, tapi jangan Tokopedia, karena kalau Tokopedia kayaknya masih nyambung. Dia terlalu gede gitu kan isinya, marketplace-nya. Jadi kayak buat bayar listrik, tapi kita mau nontonin Squid Game kan mungkin susah nih nyambunginnya, nggak perlu diikutin semua, nggak apa-apa. Tapi kemarin karena bukan kemarin sih, hari ini karena aku baru baca ya, tarif listrik PLN itu akan naik buat yang lebih dari 3.500 dayanya, dan itu kan lumayan tren ya gitu kan, atau tarif BPJS yang udah lagi nggak ada kelas-kelasnya tapi dipotong persenan berdasarkan gaji. Nah itu kan sebenarnya kalau buat kita jualan fashion nggak penting gitu kan trennya itu gitu. Tapi ini bisa jadi penting buat orang-orang yang mungkin jualannya tuh produk jasa keuangan atau yang sebenarnya kontennya tuh ya media tentang investasi dan keuangan gitu misalnya itu bisa jadi penting. Jadi kita bisa masukin tuh atau yang mungkin jualannya adalah insurance swasta gitu. Ya jadi penting juga gitu kan. Itu bisa dimasukin. Begitu, Love. Terima kasih Love untuk, pertanyaannya. Ini mungkin singkatan dari namanya Lutfi atau apa, mungkin ini Amanda sotoy aja, tapi Luf ya, bagus singkatannya. Amanda asumsi aja Oke, nih. asumsi aja nih Amanda gitu kan, dasar sotoy. Oke, pertanyaan selanjutnya dari NC atau NC.
Kak, selain unsur kebaruan atau ngikutin tren, bisa nggak sih kita bikin microblog yang menjawabi masalah audiens? Lihat di Mo Search tentang Bayu. Bisa banget. Justru ini harusnya kalau tadi aku udah sempat share juga ke kayaknya pertanyaannya Aul ya, kalau nggak salah ingat, itu jadi porsi yang lebih gede dibandingkan yang ngikutin tren gitu. Jadi karena memang tujuan kita kan jualan dan kita mau mengedukasi orang-orang tentang apa sih yang bisa kita solve gitu kan. Produk kita tuh gimana caranya bisa men-solve masalah orang-orang ya yang jadi target audiens kita tentang internet gitu. Jadi penting banget justru kita starting dari kira-kira audiens tuh problemnya apa, terus kita jawab tapi bentuknya tuh microblog gitu. Kayak orang-orang mungkin karena dia price sensitif kayaknya dia lebih ketat lagi nih sama promo-promo dan sama uangnya mereka, ya kita tawarkan tuh solusi biar bisa tetap hemat dan tetap bisa internet 24 jam gitu kan dengan cara si Rich Giga. Cuman tinggal kita jadi konten creator aja gitu kan. Kita referalin aja teman-teman kita gitu kan. Dia dapat untung, kita dapat untung, terus masalah kita untuk biaya bulanan jadi lebih murah gitu, cash flow-nya jadi lebih rendah, itu bisa banget gitu. Oke. Wih, Oh, ada ada satu titipan. pertanyaan titipan, langsung ada titipan. Kaget, namanya titipan. Pas banget selesai lagi ya. Terus ada ting ini. Ya ampun, semoga ini ya, semoga apa namanya? Pahalanya banyak ya nitip pertanyaan. Mau dititipin pertanyaan. Oke. Dari titipan. Kak, SEO writer itu apa? Role-nya ngapain aja biasanya? Apa mirip dengan content writer? Oke, nice. Ini sebenarnya aku cerita dari asal muasalnya dulu nih. Kita cerita ke beberapa tahun yang lalu. Wih, panjang, panjang. Enggak sih, semoga nggak panjang. Jadi awal muasalnya tuh sebenarnya SEO kan nggak terlalu terkenal ya, terutama di Indonesia gitu. Apalagi kalau kita ngomonginnya 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu tuh 2012, iya benar. 10 tahun lalu gitu. Itu tuh masih belum belum ada gitu kan. SEO tuh belum terlalu ngetren lah gitu. Walaupun pekerjaannya sebenarnya udah ada gitu. Role-nya biasanya diambilnya sama anak IT aja gitu si SEO ini. Jadi orang dulu nyebutnya content writer gitu. Tapi beriring dengan waktu orang makin belajar tentang SEO gitu kan. Terus masih makin banyak demand tentang SEO dan kita tahu kalau misalkan di penulisan tuh ada yang namanya SEO friendly, banyak tools-tools yang bisa ngebantu kita untuk ngukur kira-kira nih konten kita tuh SEO friendly apa enggak. Akhirnya muncullah namanya SEO writer gitu. Jadi dia tuh adalah writer yang memahami kaidah-kaidah SEO, gimana caranya konten kita tuh tetap bisa dicintai sama audiens dan bisa dicintai juga sama Google kayak gitu. Jadi muncullah istilah itu gitu. Nah, kalau saat ini sebenarnya sih SEO writer tuh sama content writer mirip-mirip gitu ya. Jadi SEO writer sudah pasti harus menguasai content writer skills gitu kan. Tapi kalau content writer belum tentu tahu tentang SEO gitu. Jadi SEO writer adalah content writer yang dibekali dengan pengetahuan SEO kayak gitu. Role-nya kebanyakan ya nulis gitu, tapi biasanya ini nggak cuma nulis doang, dia juga bisa ikut-ikutan buat evaluasi si kontennya gitu. Kira-kira apa yang kurang nih bisa erat banget sih kerjaannya sama SEO konten atau si SEO spesialisnya gitu kan. Dia tuh bener-bener kayak kalau misalkan ini kayaknya underperform deh buat keyword yang ini, nah itu bisa tuh langsung di-adjust sama si SEO writer-nya gitu. Jadi mostly memang SEO writer adalah menulis, guys. Oke, Semoga terima terjawab. kasih titipan. Ini ada lagi Kak titipan. Ini Aul ya kayaknya ya yang ini ya. Terima kasih ya Aul Ini ada yang untuk jawab nih si just Rufi. tip-nya. Titip terus. Nggak apa, boleh, 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 boleh. Oke, ini tadi udah terjawab ya. Semoga teman yang nitip ke Aul tadi siapa mungkin ada yang nitip ke Aul, semoga terjawab. Next dari titipan nih, masih dari titipan. Titipan Aul. Kalau brand identity luxury, customer-nya kebanyakan korporasi, itu ngikutin trennya gimana, Kak? Oke. Brand identity-nya luxury, cast-nya kebanyakan korporasi. Berarti ini B2B ya? Kalau saya anggap sih B2B karena si apa namanya customer-nya adalah corporate gitu. Ngikutin trennya sebenarnya sama aja guys. Jadi ini tuh tergantung yang kamu jual apa gitu kan brand
identitinya luxury, mungkinkah mobil gitu kan, mungkin mobil gitu dan mobilnya ini produknya apa aja gitu, apakah mungkin ada Tesla di sana gitu kan, karena saking luxury-nya kan aku nggak tahu nih brand-nya apa kan. Terus bisa atau mobil ini, mobil listrik buat di corporate karena kan biasanya corporate sekarang udah mulai harus menyuarakan tentang hemat energi ya, kalau nggak salah energi ya. Aku agak susah sekali kenapa aku mengambil contoh ini ya, karena aku tidak paham, ya udahlah. Tapi anggaplah seperti itu kan listrik sudah disemarakan gitu ya, kompor induksi, terus mobil listrik kayak gitu. Nah, kita bisa nih kalau misalkan ada berita apa tentang Tesla atau mungkin berita apa tentang mobil listrik atau mungkin ada berita kemarin Pertamax naik ya kan. Nah, itu bisa dijadiin salah satu edukasi juga nih teman-teman kalau ternyata Pertamax tuh harganya naik loh, tapi sebenarnya bukan harga minyak dunia tuh naik, cuman memang kita tuh disubsidi gitu kan. Jadi padahal kalau di luar negeri atau mungkin di cabang yang bukan Pertamina gitu kan. Nah, itu kan harganya memang sudah mahal ya gitu kan. Jadi kita bisa nih beralih ke mobil listrik terus hitung-hitungannya kayak gimana. Itu bisa juga gitu diambil trennya dari situ. Gitu. Jadi akan selalu ada kok tren buat produk kita gitu. Ini sebenarnya nyambung sih Kak sama pertanyaan yang kedua nih dari selingkuhannya Aul ya di bawah. Oke, Jadi apa pertanyaan yang katanya? sama. Kalau brand identity-nya luxury, terus ngikutin trennya gimana sesuai sama audiens yang kebanyakan korporasi high class gitu. Mungkin ini lebih kayak apa ya, diperbaikin. Kata-katanya sama sih, sebenarnya inti pertanyaannya sama. Ini antara Iya. titipan dan selingkuhannya Aul. In all with trust aku jadi salfok sama komen ya udah. Tapi intinya jawabannya nih buat yang selingkuhannya Aul gitu ya. Sama aja gitu berarti sama yang kayak tadi kita ngikutin trennya memang harus yang sesuai sama produknya kita. Produknya kita tuh apa gitu. Apakah aku nggak tahu deh yang kebanyakan korporasi dan high class tuh apa. Kalau misalkan bendanya itu mahal kayak ada salah satu toolsnya SEO itu nggak usah disebut merek ya, keseringan sebut merek tapi saya tidak mampu beli gitu. Harganya kayak harga rumah di BSD guys. Udah mulai MM-an, jadi nggak pakai JT lagi, dia pakai M harganya untuk 1 tahun kan mahal banget ya. Jualannya juga ke korporat, tapi sebenarnya dia tuh nggak luxury barangnya gitu kan. Jadi agak beda juga sih, tergantung dari produknya apa. Aku agak nggak kebayang sebenarnya yang luxury tapi target marketnya korporat tuh apa gitu. Apakah mungkin interior, arsitek karena aku dulu bahas arsitek juga mahal banget sih guys. Aku di bidang arsitek dulu korporasi. Gitu. Jadi ya tergantung lah produknya dulu apa gitu. Aul kalau punya pacar, awas loh ini yang nulis selingkuhannya Aul nanti dicari loh. Taunya Aul nontonnya bareng pacar ya. Oke, ini nggak ada yang mau nanya lagi nih di Slido. Guys, udah terjawab ya untuk tadi titipan sama selingkuhannya Aul. Kayaknya oke kalau misalnya ada yang mau nitip lagi ke Aul nggak apa-apa kita tunggu tapi sembari nunggu ya teman-teman waktu Q&A kita sampai 20.25 jadi sembari nunggu teman-teman ada pertanyaan lagi nih di Slido. Kayaknya ada beberapa pertanyaan di bonus deh ya Kak buat teman yang mau nanya dari kolom komen kali ya boleh ya beberapa Baik kali nih. banget Amanda hari ini. Naik banget dong. Oh sebentar Kak ada satu masuk tiba-tiba nih dari air tadi Aul sekarang air. Kak, api nggak ada api. Kak, kenapa SEO itu penting untuk sebuah tulisan? Dan kira-kira gimana supaya SEO bisa bertahan di ranking teratas? Oke. Mau sedikit agak meluruskan juga nih buat air. Habis nih eng ya muncul ya. Nah, jadi sebenarnya SEO itu nggak penting buat tulisan sih. Jadi SEO itu kan kita bikin sebenarnya memang biar tulisan kita tuh Google friendly atau search engine friendly gitu, biar bisa digapai lah sama. aku jadi salfok sorry guys. Baca pacar pertama Aul. Oh my god. Ya udah. Ini kenapa sih? Astagfirullah. Ya udah lanjut ya. Jadi jadi
sebenarnya nggak harus tulisan itu ada SEO-nya gitu kan. Tapi kita upayakan SEO memang betul tujuannya biar kita nge-ranking, dapat potensi yang pertama gitu, terus kita akhirnya nanti dapat audiens atau visitor yang lebih banyak gitu. Biar Google friendly aja gitu. Tapi nggak melulu kok. Kalau misalkan kita postingnya di sosmed atau kita postingnya itu ya konten marketing kayak yang kemarin dibahas sama Kak Ivi gitu kan. Nggak melulu harus ada SEO-nya sebenarnya. Jadi nggak perlu kita fokusin ini SEO-nya gimana, SEO-nya gimana. Karena sebenarnya guys, kalau misalkan kita bener-bener nulis dari hati, writernya itu paham betul sama topiknya gitu kan. Terus kita nggak yang mau nge-cheat atau nyurangin si Google, sebenarnya otomatis SEO skornya juga akan bagus sih sebenarnya gitu. Apalagi yang ditulis ahlinya gitu ya, misalnya finansial tentang insurance yang nulis tuh yang bersertifikat CFP gitu. Nah itu kemungkinan besar tuh SEO-nya akan bagus karena selama ini aku riset ya, aku analisa tuh rata-rata yang nulis dari hati tuh SEO skornya bagus gitu. Nulis dari hati ya, tulus. Oke, ini mohon maaf pacar pertamanya Aul, emang Aul punya pacar berapa ya? Kalau Aul jelasin siapa selingkuhan kamu. Kakak banget. Oke. Nanti kok ini ya, klarifikasi bareng Aul ya, guys ya. Next dari DM Enthusiast nih Kak, gimana cara memperkuat branding secara digital kalau memang dari kantor tuh bener-bener cuma bisanya organik? Ini menarik nih. Ini ada challenge-nya nih si DM Enthusiast ini gitu kan. Sebenarnya nggak melulu harus dari ads ya buat memperkuat branding. Walaupun itu memang sudah pasti jalan pintas gitu ya. Jadi kayak langsung aja tuh brand awareness langsung meningkat gitu kan. Tapi yang awal banget kita harus tentuin brand identity-nya atau brand personanya. Kan kita udah nih kemarin target audiensnya seperti apa gitu kan. Terus kalau kita bayang-bayangin sebagai sosok gitu kira-kira mereka seperti apa gitu kan udah kebayang ya. Nah, kalau buat branding kita juga bisa nentuin nih kalau misalkan brand kita dijadikan sebagai sosok seseorang gitu ya, kira-kira dia tuh seperti apa? Apakah seperti misalnya Raditya Dika gitu kan yang bapak-bapak tapi orangnya nggak jelas gitu kan, absurd gitu tapi pinter sebenarnya dan suka ngelawak gitu, atau mungkin dia seperti Amber Heard gitu kan, ya seperti itulah gitu. Terus atau mungkin dia seperti siapa gitu, nggak mesti benar-benar kayak aktor. Kalau misalkan aktor kan sebenarnya kita kenal aja kan sama dia. Kalau mau dibikinnya kayak kartun gitu juga boleh guys, kalau misalkan memang ada sesuatu yang mewakilkan gitu, kayak misalnya seperti Doraemon gitu yang bijaksana dan selalu ada apapun gitu kan, selalu selalu hadir ketika dibutuhkan, ya bisa juga kayak gitu. Jadi DM entusias nih harus tentuin dulu brand personanya seperti apa, terus habis itu ditentuin juga kira-kira warnanya seperti apa gitu kan, terus kira-kira font yang dipakai seperti apa, dan ntar detailnya banyak banget deh, itu jadi panjang satu kelas sendiri gitu ya. Tapi intinya itulah gitu, di list aja nanti dibikin guide-nya, jadi ketika mau posting dilihat dulu guide-nya kayak gitu. Ini tiba-tiba pertanyaan langsung ada 5 lagi. Ini titipan semua atau gimana nih? Oke. Next question dari Shandy atau Sandi nih Kak. Kak bisa kasih salah satu contoh konten yang sudah publish dan cara evaluasi performanya? Oke, aku nggak bisa kasih contoh konkretnya sih, cuman aku bisa ini nggak ya? Bentar ya. Tapi ini kalau contoh di ini ya, di mana namanya, di Instagram gitu, teman-teman tuh bisa ngelihat dari insight-nya Instagram. Kalau di desktop aku nggak tahu bisa apa enggak, aku belum pernah coba soalnya. Tapi kalau di mobile tuh bisa, jadi buka Instagram teman-teman aja sekarang gitu kan, terus buka yang ada burger menu atau yang garis 3 di atas gitu, terus pilih yang insight. Nah, kalau misalkan di mana namanya, di Instagram itu harus jadi bisnis profile dulu guys, baru bisa kelihatan insight-nya gitu. Kalau dari desktop kayaknya nggak bisa deh guys, aku nggak pernah ngotak-ngatik. Iya nggak bisa. Ya udah. Jadi intinya bisa ngeliat tuh dari insight-nya kira-kira yang ngelihat tuh siapa kontennya, terus selama 1 minggu terakhir atau mungkin yang paling gampang gitu ya,
bisa ngelihat dari likes-nya sama komennya, sama save-nya kan bisa kelihatan tuh masing-masing konten kan. Jadi konten yang udah publish ini kira-kira likes-nya berapa, komennya berapa, yang nge-save berapa gitu dibandingkan dengan yang lain-lainnya gitu. Terus kita lihat juga dia views-nya atau reach-nya tuh ke berapa orang. Nanti kita bisa ketahuan nih engagement rate-nya berapa, itu yang dicari sama Sandy gitu. Nanti kita bandingkan deh satu konten ke konten yang lain seperti itu. Kita rata-ratain lah nanti yang underperform, yang di bawah rata-rata berarti itulah yang harus kita dapatkan learningnya apa gitu. Oke, semoga menjawab dari Shandi tadi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kang Cilok favorit Aul. Kak, kalau brandnya udah jelek di mata publik gitu ya, di mata publik kayak indie itu, waduh nyebut brand nih. Gimana cara kita sebagai digital marketer ngakalin bikin kontennya? Oke. Ini kalau misalkan mau ngelawak ya nggak ada yang jangan, itu nanti menjatuhkan diri ya. Ya udah. Tapi kalau misalnya kita mau serius gitu ya, kayak si indie-indie ini kita bisa mulai perbaiki diri dengan cara kita menjawab semua answer-nya atau negatif feedback-nya audiens kita gitu. Kayaknya Indie juga mulai melakukan ini sih gitu kan di Twitter kalau ada yang mention terus habis itu dia marah-marah, kita langsung handle. Jadi seenggaknya orang lain tuh ngelihat, oh dia tuh punya masalah dan di take care loh sama customer service-nya gitu. Terus kita pakai social media listening tools juga kalau misalkan ada yang mention Indie, entah itu muji langsung retweet gitu kan. Kalau misalkan dia negatif feedback, kita bisa langsung kasih tahu juga gitu kan. Gimana solusinya kalau misalkan dia internetnya gangguan, kira-kira step pertamanya apa gitu. Yang pasti pertama kita harus hadir sih di mana namanya di dunia digital ini, di publik ini, di setiap channel, setiap ada yang komen-komen, kita harus bisa tackle itu dulu gitu. Baru pencitraan lah selanjutnya ya. Tapi ya inilah kalau misalkan kita pencitraan nih, digital marketingnya udah gencar, udah bikin konten dan segala macam, cuman kalau dari produknya memang kurang bagus ya agak susah juga ya guys gitu kan. Ini seperti bilang saya cantik, saya cantik, saya cantik padahal tidak cantik gitu kan. Tidak grooming gitu, tidak dandan, tidak sisiran gitu kan susah juga ya guys. Jadi memang ya sudah kita usahakan terbaiknya aja lah dari sisi digital marketingnya gitu. Oke, fun fact sedikit sih Kak. Kayaknya IndiHome nggak kalau di rumah aku ya entah kenapa tuh dia ini aja normal-normal aja gitu nggak sering gangguan kayak yang sering diberitakan di luar sana mungkin ya tergantung daerah juga kali ya guys. Betul. Jadi nggak selalu kok Indi itu jelek ya. Aku membela Indi. Aku karena tim Aku Indi juga ya di rumah. pakai Indie guys. Jadi untungnya di rumah aku nggak terlalu banyak error ya. Jadi semoga nggak harus se-effort itu untuk branding lagi ya. Oke. Nah, ini aku jadi keinget sih, kalau jadi indie ya, kalau ada orang yang kerja di indie sekarang, ini bisa gayat Amanda sebagai testimonial gitu, terus dipajang di mana-mana gitu, itu bisa dipakai gitu. Oke, mantap. Boleh. Oke, ini tadi dari Kang Cilok favorit Aul, semoga menjawab. Nah, sih username-nya. Selanjutnya dari Api. Oh, beneran ada Api. Ya ampun, inisial aku dong Api. Kak Intan, untuk SEO ini step by step-nya belajarnya dari mana baiknya? Dan boleh Kak dicontohkan untuk buat postingan remarketing? Aduh. Oke. Ini mulai agak melebar nih ya topiknya ya, nggak apa-apa, bonus gitu ya. Jadi kalau misalkan SEO step by step-nya, kalau aku dulu sebenarnya apa sih namanya? Kok aku jadi lupa ya? Yang belajar sendiri itu loh guys, otodidak. Aku sebenarnya dulu tuh otodidak research aja. Awalnya tuh memang cuman dari gimana caranya konten aku nih bisa tersebar lebih luas gitu. Jadi akhirnya baru tahu tuh kayak, oh ada ilmunya nih SEO gitu kan. Karena aku journey-nya habis dari situ ikut Revoyu, jadi aku sangat merekomendasikan untuk full stack digital marketing API gitu. Ini memang agak ngiklan tapi memang itulah kenyataannya yang terjadi di hidup saya gitu. Jadi di situ tuh sebenarnya banyak banget kita bakal dikasih apa namanya pre-lecture material lah. Nah itu juga sebenarnya bisa kita baca juga nih sambil menunggu kelas. Itu bisa jadi step-step buat belajar nanti pas di kelas juga kayak gitu. Terus buat yang dicontohkan untuk buat postingan remarketing,
Kalau postingan remarketing sebenarnya aku nggak pernah bikin sih konten di blog atau di website yang remarketing, karena biasanya kalau remarketing ini aku mainnya di ads gitu. Jadi di ads itu kayak kayak microblog kemarin gitu kan, atau bentuknya satu banner aja yang isinya memang dikhususkan buat orang-orang yang sudah pernah visit gitu, tergantung dari journey-nya mereka di mana. Begitu, Api. Oke, semoga menjawab ya ini Api. By the way Kak, ini udah 20.25 waktunya sudah habis untuk sesi Q&A ini teman-teman langsung banyak ya setelah ada Aul Open Just Tip. Terima kasih buat yang udah bertanya, tapi mohon maaf kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada karena waktunya juga sedikit. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kan kita setiap hari weekdays ya, Senin sampai Jumat jam 5 sore itu ada WIB ya, jam 5 sore waktu Indonesia Barat itu ada sesi diskusi sama Kak Intan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa drop pertanyaannya saat sesi diskusi itu. Jadi nanti bisa dijawab langsung sama Kak Intan nih di Discord ya diskusinya teman-teman. Oke Kak Intan, terima kasih banyak udah bantu jawabin pertanyaan, udah bantu sharing sedikit juga tadi soal key answer case study-nya. Sebelum kita tutup sesinya, mungkin dari Kak Intan ada yang mau disampaikan terlebih dahulu kah? Aku mau ngucapin thank you buat fans-fansnya Aul yang sudah titip pertanyaan, dan Aul yang sudah bersabar ya dan mau gitu, punya willingness yang tinggi untuk support teman-temannya yang ingin bertanya, yang rasa pengetahuan kok jadi salah ya, rasa penasarannya itu tinggi gitu. Thank you banget gitu. Oke, untuk menutup sesi hari ini, aku pengen teman-teman semoga tetap semangat ya, karena besok kita masih ada sesi terakhir. Kenapa aku jadi promosiin kayak Amanda, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan jangan lupa pesan dari aku untuk update portofolionya guys. Kan udah dipaparkan ya, jadi yang kemarin udah submit tapi belum pede, sekarang bisa lebih pede. Atau yang belum ngerjain, belum sempet, sekarang bisa ngerjain juga gitu ya. Aku tunggu updatean buat study case-nya, karena aku penasaran banget pengen lihat ide-ide konten dari teman-teman apa aja. Jangan lupa tag aku di LinkedIn guys. Ya, Amanda ngomong belum di unmute ternyata. Thank you Kak Intan udah sharing tuh. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah upload ke LinkedIn, tag Kak Intannya ya teman-teman. Biar nanti bisa dilihat nih kira-kira oh ini yang dikerjain sama teman-teman sama Kak Intan gitu. Siapa tahu di like sama Kak Intan bisa masuk ke koneksinya Kak Intan ya teman-teman. Jadi teman-teman, oh ya ada pas banget nih Aul muncul di komen. Terima kasih ya Aul udah bantuin teman-temannya untuk jadi just tip joki untuk pertanyaan. Semoga Aul pahalanya banyak ya. Doain ya guys yang tadi udah dibantu sama Aul. Amin. Oke Kak Intan, besok kita ketemu lagi sama Kak Intan ya Kak. Selamat istirahat Kak. Thank you sekali lagi. Bye-bye Kak. Thank you, bye-bye. Oke, teman-teman, gimana tadi sesinya? Aku agak salah fokus sama pertanyaan-pertanyaannya sih, seru banget ya. Jadi teman-teman seperti biasa jangan lupa setelah aku menutup sesi, setelah Amanda sudah tidak ada di layar ini ya teman-teman, link absen akan dibagikan di channel lecture 1-2 menit setelah aku menutup sesi. Jadi bisa ditunggu ya, dan jangan lupa untuk absen. Untuk teman-teman yang kemarin sudah lulus certification test, wajib banget untuk absen karena sertifikasi absensi mempengaruhi sertifikasi ya teman-teman. Jadi sangat disarankan untuk absen dan join sesinya setiap harinya karena nanti kan sertifikat baru akan dibagikan setelah rangkaian 2 minggu mini course ini selesai ya. Jadi di hari Senin depan itu baru akan dibagikan. Jadi dari tim Revoy juga harus recap absen dulu nih buat teman-teman semua gitu. Jadi dipastikanlah teman-teman absen setiap harinya ya. Oke, besok kita ada apa? Besok kita ketemu lagi sama Kak Intan dan Kak Juno. Mungkin teman-teman belum ada yang pernah ketemu Kak Juno ya di batch ini. Nanti besok kita kenalan lebih lanjut sama Kak Juno. Jadi buat Intan Lisius dan mungkin ada para Juno Lisius di sini. Jadi nanti teman-teman akan ketemu, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Intan dan Kak Juno besok via Zoom. Jadi akan ada 300 peserta. Jadi di Zoom itu ada limitnya 300. Yang bisa join di Zoom, tapi tetap akan ada di YouTube juga kok, teman-teman tenang aja. Tapi kalau ada yang bisa masuk ke Zoom, aku sarankan untuk masuk ke Zoom karena biar kita bisa on cam gitu ya. Jadi bisa kenalan lebih lanjut sama teman-teman. Oke? Oke teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. You guys are amazing. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Intan hari ini itu bermanfaat buat teman-teman semua. Pertanyaan-pertanyaannya terjawab.
Jadi jangan lupa besok kita ada sesi terakhir alumni sharing session, seru banget. Jadi kita akan seru-seruan bareng besok, oke? Sekali lagi jangan lupa absen setelah ini ya, teman-teman ada di channel Lectures Week 2. Oke? Kok amannya gini? Oke? Selamat malam teman-teman, terima kasih, selamat istirahat. Bye semuanya, sampai ketemu besok ya. Bye-bye.